bilang ngaji duduk. Jadi sekarang sudah ada dibentuklah madrasah sebagai perkembangan zaman, ya, sehingga kemudian dibentuklah sebuah lembaga pendidikan madrasah seperti di Muhammadiyah, itu kan ada madrasah-madrasahnya. Sekarang itu mengikuti perkembangan. Pondok di sini ya ada Pondok Handayani, Pondok Pesantren Nurul Islamiyah, Nurul Huda, saya lupa. Handayani ini ada pesantren, lalu kemudian di Kerja Sakti, lalu kemudian Batu Salam, ya, lalu kemudian dari Hikmah, ya. Tahu ya, pondok-pondok itu kan pondok-pondok yang kemudian isinya adalah muatan kurikulumnya itu kita kuliah klasik, ya, dan juga kurikulum dari Kementerian. Contohnya ya, dari Hikmah, Batu Salam, kemudian Pondok Pesantren di Handayani, lalu kemudian Al-Kausar, ya. Ini bagaimana NU akan membangun kerjasama yang baik dengan anggota organisasi yang seperti Muhammadiyah? Itu akan dibutuhkan dengan organisasi itu sama. Ya, kalau kerjasama kita memang sejak awal punya hubungan historis yang makanya saya ceritakan ya, bahwa sebenarnya antara Muhammadiyah dengan NU itu satu guru. Karena Mbak Yai Ahmad Dahlan itu namanya guru Damis. Damis itu kan satu pondok, satu alma mater. Nah, hanya menurut kami itu ada perbedaan dalam segi ruang area dakwah, kira-kira begitu. Kalau NU itu lekat dengan tradisi masyarakat tradisional, masyarakat desa, pedesaan gitu. Sementara ladang dakwah di Ahmad Dahlan itu kan di Jogja ya, di dekat Keraton Sleman itu masyarakat urban, masyarakat kota. Sehingga cara pendekatan ke agamanya ya, yang membedakan menurut saya sebenarnya hanya pada batasan tafsir agama. Karena berbeda cara pandang masyarakat kota itu lebih lebih mengedepankan rasional, maka kemudian pendekatan daripada Ahmad Dahlan itu di dalam menafsirkan unsur agama dan pelaksananya yang ringan, yang bisa diterima juga oleh masyarakat kota. Berbeda dengan masyarakat desa yang memang itu menjadi muara dari ladang dakwah NU. NU itu besar ya di kota, tapi di daerah gitu ya, terpencil, yang itu akan berbenturan dengan budaya-budaya lokal. Kalau Muhammadiyah di kota yang memang tentu secara adat istiadat tidak begitu kuat. Berbeda dengan masyarakat kota pinggiran gitu ya. Nah, itu harus bagaimana di dalam memahami proses tafsir agama yang sekiranya itu tidak bertolak belakang dengan syariah, tapi juga bisa diterima masyarakat desa. Kira-kira gitu. Contoh ziarah kubur dan sebagainya kan ada perbedaan dalam memahami tafsir soal ini antara Muhammadiyah dan NU. Bagi NU, kenapa ziarah kubur itu sesuatu bukan wajib tapi sesuatu yang menjadi tradisi? Karena ada masyarakat lokal Melayu itu juga melaksanakan itu. Nah, kita tinggal mencari kemudian legitimasi agama itu ternyata tidak melarang, maka itu bisa pendekatannya. Nah, tidak ada masalah. Sebenarnya memang di dalam nas Al-Quran tidak ada kata Yasin.
Artinya bahwa ketika ada orang yang meninggal ya didoakan. Kalau lalu kemudian ya doa itu kan macam-macam. Yang dibaca itu adalah ayat suci Al-Quran. Tidak mesti yasinan sebelumnya. Tapi kita hanya kemudian punya pandangan bahwa ada fadilah di dalam surat Yasin. Itulah yang kemudian kita menjadi tradisi. Sebenarnya tidak mesti yasinan. Baca kulhu juga boleh. Jadi itu menjadi cuma sebagai tradisi saja, kebiasaan. Tapi pada substansi nilainya adalah bahwa membaca Al-Quran itu bagi orang Islam ya, membaca Al-Quran itu pahala, dihitung per huruf, betul. Jadi dalam Al-Quran itu dari 30 juz itu ada satu surah Yasin yang memiliki fadilah ya, memiliki fadilah yang besar. Maka bagi masyarakat tradisi itu, ya itu yang dirutinkan. Sebenarnya tidak mesti harus membaca Yasin, boleh yang lain, barangkali Waqiah atau Al-Baqarah, ya silakan. Tapi pengkhususan itu bukan menjadi sebuah wajib. Tapi kita melihat pada nilai fadilah. Fadilah itu kekhususan yang ada dalam surat Yasin itu, berharap bahwa ini akan memberikan wasilah bagi al-mayyit untuk mendapatkan maghfirah dari Allah SWT. Jadi wasilah. Jadi itu saya katakan bahwa antara NU dan Muhammadiyah hanya berbeda dalam memahami tafsir aja. Gitu aja. Jadi cara pandang saja, sampai melihat pakai kacamata sebelah sini, ya, saya melihatnya pakai kacamata sebelah ini. Jadi kira-kira begitulah. Jadi kalau ada cerita bahwa antara orang buta itu melihat gajah itu, begitu ditanya gajah itu seperti apa, panjang, karena yang dipegang teralainya. Orang yang satu katanya gajah karena gajah itu lebar, karena yang dipegang telinganya. Nah, kira-kira gitu. Jadi hanya sudut pandang saja yang berbeda. Tapi kalau disatukan sama, gajah itu ya ada panjang namanya teralai, lalu kemudian lebar namanya telinga. Kira-kira gitu. Jadi ada perbedaan sudut pandang. Secara substansi sama antara Muhammadiyah itu. Karena kan kita mengenal di di Islam itu kan kita mengenal ada 4 mazhab. Ya, Syafi'i, Maliki, Hambali, ya. Lalu kemudian ada Hanafi. Itu kan mana yang menjadi keyakinan kita itu tafsir semuanya. Jadi kalau kita itu yang diyakini adalah Syafi'i, kita adalah Syafi'i. Tapi kemudian tidak menyalahkan yang kira-kira begitu. Nah, Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya. apa jenis kegiatan sosial yang dilakukan NU kepada masyarakat? Ya, kegiatan sosial kita banyak ya. Terkait apalagi di NU ada kemudian kalau kita puasa dalam suci Ramadan itu kita kemudian bertakjil, lalu kemudian juga yatim, ya, lalu kemudian kita punya ambulan ambulan kita itu jadi bisa dipakai kepada masyarakat siapapun ini yang membutuhkan gratis itu. Jadi kemarin kita antar orang yang meninggal dunia di Siak, kita antar pulang ke Jawa. Jadi itu kegiatan sosial kita, darah, kemudian sunat masal, ya, kemudian membantu korban bersama. Kemarin di Idul Adha kita korban, lalu kemudian dagingnya kita bagikan ke masyarakat. Ini bentuk-bentuk sosial. Beasiswa pendidikan, terutama kadang-kadang anak-anaknya NU gitu ya. Kemudian saya ingin bertanya pada Bapak mengenai peran dalam pendidikan. Pertanyaan saya,
bagaimana NU berkontribusi dalam bidang pendidikan di Indonesia? Ya. Saya pikir adalah NU Muhammadiyah sangat besar memiliki peran yang besar buat pendidikan. Terutama hari ini bahwa di Indonesia pondok pesantren itu di Jawa itu berserakan. Nah, pendidikan kita itu yang memang pendidikan ala pesantren atau pesantren sumbang kita bagaimana kemudian memberikan semacam pemahaman terhadap anak-anak itu, terutama masyarakat Nahdlatul terkait dengan ideologi kebangsaan dan kemudian pemahaman keagamaan. NU itu yang tidak boleh hilang adalah sikap penerimaan terhadap itu. Bagi NU, Pancasila itu sudah final. Jadi negara ini sudah final, nggak boleh dirubah. Bahwa ideologi kita yang ideologi Pancasila sebagai dasar negara itu bagi NU sudah final dan tidak ada perubahan. Apa yang ada di dalam Pancasila itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi itu penanaman pendidikan ke anak-anak NU ya, atau warga Nahdlatul anaknya itu dalam pendidikan itu. Nah itu yang kemudian sampai hari ini ketika ada kelompok-kelompok yang ingin merusak negara ini, kan 2019 lalu banyak kejadian beberapa yang orang mengaku menjadi Pancasila, ada yang mengalami takdir Indonesia ya, yang mengatakan Indonesia itu Tokyo. Nah, kita itu muncul untuk menghantam mereka. Itu kenapa? Karena pendidikan di pesantren kita itu memahamkan seperti itu. Yang kedua bahwa ada kelompok-kelompok agama baru yang membid'ah-bid'ahkan kelompok lain atau memberikan pemahaman bahwa yang tidak sepaham dengan mereka adalah salah dan kafir, sudah mengkafirkan orang lain. Ini sesama satu keyakinan ini, berbeda kafir, dikit-dikit kafir ya. Maka bagi NU dalam dunia pendidikan itu kenapa kemudian diberikan pemahaman secara fikih yang melalui kitab-kitab kuno itu, lalu kemudian ideologi keagamaan ala Ahlussunnah wal Jamaah swaja, agar bagaimana anak-anak NU terutama warga Nahdlatul itu tidak terpengaruh oleh kelompok. Nah dua hal ini penting bagi NU untuk menjaga Indonesia karena kalau sudah antar agama itu dengan tidak menerima perbedaan-perbedaan. Contoh saja lah dengan kita Muhammadiyah dengan NU ini bisa menjadi tonggaknya Indonesia. Kalau sudah NU dan Muhammadiyah itu pecah, maka berbahayalah Indonesia. Saya menarik kenapa dengan adanya teman-teman di sini saya mau sampaikan. Dalam penelitian saya meneliti dua tokoh antara NU dan Muhammadiyah, yaitu Kiai Abdul Rahman Wahid dan Buya Syafi'i Ma'arif. Jadi sama-sama mantan ketua NU dan Muhammadiyah. Saya meneliti ada kesamaan terkait apa? Satu, Gus Dur dan Buya Syafi'i Ma'arif sama-sama memiliki kesamaan soal penerimaan terhadap keindonesiaan dan kebinekaan. Dari buku-bukunya Syafi'i Ma'arif itu sama dengan Gus Dur. Yang kedua, pembelaannya terhadap kemanusiaan. Orang yang berbeda keyakinan, orang yang berbeda pemahaman, itu Buya Syafi'i Ma'arif dan Gus Dur sama di dibela. Yang ketiga, soal keislaman. Jadi tiga hal ini memiliki corak yang sama.
Itu yang diperjuangkan oleh mereka dua itu. Padahal secara latar belakang keagamaan berbeda kan tafsirnya. Satu itu tokoh Muhammadiyah, satu tokoh NU. Seharusnya bertolak belakang ini, tapi beliau itu memberikan contoh kepada kita bahwa soal ini kok memiliki kesamaan. Artinya bahwa kita ingin menjaga itu. Jadi peran di dunia pendidikan bagi NU adalah memberikan pemahaman terhadap warga Nahdliyin terutama agar tidak terprovokasi oleh orang-orang yang ingin merusak Indonesia dan juga perdamaian kita di dalam penerimaan atas perbedaan pemahaman keagamaan dan perbedaan keyakinan. Contoh NU, kita punya pasukan semi militer namanya Banser, yang loreng-loreng itu. Kalau akhir tahun di Desember ini besok perayaan Natal, Misa, Tahun Baru, kader-kader NU yang jadi Banser ini menjaga gereja. Kenapa menjaga? Apakah kemudian kami sedang menjaga gereja? Tidak. Dohirnya jaga gereja, tapi nilai substansinya adalah sedang menjaga Indonesia. Nah, itu yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur. Yang dijaga itu bukan gereja, tapi sedang menjaga Indonesia. Dari siapa? Kelompok-kelompok yang ingin memfitnah kita. Kejadian di Mojokerto dulu tahun 2000. Ada yang gereja dibom, lalu kemudian ketahuan Banser yang jaga, maka namanya Rianto. Di bawah itu nanti ada lukisannya Rianto. Jadi ada kotak begitu, ketika misa diambillah kotak itu siap bom. Lalu kemudian didekap, di Rianto lari keluar untuk menyelamatkan agar tidak meledak di gereja, tapi belum sempat dilempar meledak lagi, maka meninggal dunia Rianto, syahid. Bagi kami itu syahid. Karena apa? Bayangkan kalau meledak di gereja berapa itu mau cukup. Jadi yang dibela itu, yang dilakukan oleh Rianto itu menyelamatkan kita semua. Karena begitu ini meledak, yang dituduh siapa? Bukan Islam. Yang rata-rata yang ditangkap menjadi teroris itu apa agama? Padahal teroris itu nggak punya agama. Jadi kita ya nggak mau kan dituduh itu oknum. Nah, kita sedang menyelamatkan itu, menyelamatkan antar kita itu bahwa kita harus saling menghargai. Nah itu pendidikan di NU itu bagi kita doktrinnya bahwa kita itu sebagaimana disampaikan Ali bin Abi Thalib, kalau kita itu saudara, bukan saudara seiman, tapi kita ini adalah saudara sama manusia. Jadi kita ini saudara, tapi sesama manusia, walaupun berbeda keyakinan. Jadi walaupun tidak satu keyakinan kita, bukan berarti kita nggak saudara, tapi sesama manusia. Nah, itu yang ditekankan oleh kiai kami di pesantren. Itu peran penting NU dalam mengisi pendidikan di Indonesia. Apa saja program utama yang dijasa ini dijalankan oleh NU? Kalau program kita ada kaderisasi, ya betul, penguatan ekonomi sama dengan teman-teman di Muhammadiyah, jadi perbaikan organisasi, struktur organisasi, lalu kemudian peningkatan kapasitas pendidikan di pesantren, kurikulum, kemudian program-program beasiswa, dan juga kemudian peningkatan di bidang ekonomi. PR-nya NU berbeda dengan Muhammadiyah ya. Muhammadiyah sudah punya klinik, punya Universitas Muhammadiyah, NU yang itu. Jadi PR kita depan itu akan memberikan UNU, Universitas Nahdlatul Ulama, dan juga rumah sakit. Dan PR kita itu yang sedang kita rumuskan. Kalau NU kan Muhammadiyah sudah setel, kita itu punya madrasah cuma ini aja.
ini yang di belakang ini aja. Ini pendidikan kita cuma ini, jadi kalah jauh dengan Muhammadiyah ya. Jadi kita belajar dengan saudara-saudara kita yang ada di Muhammadiyah ya, bagaimana kemudian kita punya lembaga pendidikan perguruan dan juga lembaga kesehatan. Tadi kan ada strukturnya itu Pak. Iya, iya. Boleh disebutkan Pak? Oh ya, kalau di NU itu nama istilahnya orang nomor satunya NU itu namanya Rois Am. Itu kiainya, orang nomor satu. Jadi itu yang memiliki kemutlakan dalam pengambil kebijakan organisasi di NU namanya Rois Am. Kalau dulu di zaman ditulis, kalau memang mau ditulis karena itu agak susah penyebutannya. Kalau di zaman Mbah Hasim namanya Rois Akbar, satu-satunya Mbah Hasim. Pasca Mbah Hasim tidak ada yang berani menggunakan Rois Akbar, tapi diganti Rois Am. Itu orang nomor satunya NU. Kalau beliau sudah memfatwakan, nggak ada yang berani bantah. Itu secara keulamaan ya, namanya Rois Am di tingkat pusat. Lalu ke bawah, ke wilayah, ke pimpinan wilayah, keulamaannya disebut dengan Rois Syuriah. Rois Syuriah. Itu kecabang sama itu, Rois Syuriah juga. Nah, kalau pengurus hariannya yang bekerja secara administratif dan menjalankan roda organisasi namanya Tanfidiyah. Ya, ketua umum Tanfidiyah atau ketua PBNU Tanfidiyah. Pengurus besar Nahdlatul Ulama itu Tanfidiyahnya namanya Tanfidiyah. Kalau tadi kan Rois Am itu keulamaannya yang fatwa, kebijakan fatwa juga. Nah yang kerja harian, operasional kerja harian namanya Tanfidiyah. Kalau di pusat namanya PBN, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau di wilayah ya ketua Tanfidiyah PW. Kalau di Sabang ya ketua Tanfidiyah PCN. Baru ada lembaga, ada sekretarisnya ulama namanya khotib. Itu sekretarisnya ulama. Kalau sekretaris harian ya sama, sekretaris umum, sekjen. Kalau di sini ya ketua PBNU beliau, lalu kemudian sudahnya Rois Syuriah provinsi Riau. Nah sebenarnya yang sampai masuk ini bukan gedungnya NU, ini bukan kantor NU, ini gedungnya anaknya NU, ya namanya Ansoriah. Jadi saya ini bukan pengurus NU, tapi pengurus Ansoriah. Sama, kita ini anaknya aja. Masih. Jadi NU itu punya anak namanya yang itu namanya Muslimat NU. Aisyah lah kalau mau lagi ya. Lalu kemudian ada anak kemudian namanya Gerakan Pemuda Ansor. Kalau Muhammadiyah namanya Pemuda Muhammadiyah. Ya, Pemuda Muhammadiyah. Kalau mahasiswanya ada IMM Muhammadiyah, kalau di NU PNI. Yang apa namanya? Ini kita punya anak Ansor itu anak laki-laki. Kalau di Muhammad nah ini kantornya Ansor, kantornya NU gimana? Ini tapi komplek NU. Jadi ini punya Muslimat, belakang ini punya Fatayat, samping sini itu punya Ansor. Ini komplek NU. Jadi kemarin NU berkantor sementara di bawah, cuma sekarang sudah karena pengurusnya orang Jakarta tidak. Itu lagi. Tantangannya ya, tantangan terbesar adalah
maraknya kelompok-kelompok takfiriyah dari salafiyah. Itu tantangan terbesar bagi kita di masyarakat urban, masyarakat kota, yang memang kelompok-kelompok ini kan apa ya, melakukan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yang simpel, yang memang tidak perlu melakukan pemikiran dalam memahami agama. Orang itu kan jargonnya kembali Al-Quran Sunnah titik. Kalau di Muhammadiyah ada namanya tarjih, Dewan Tarjih. Kalau di kita Basul Masail, itu adalah lembaga yang mengkaji soal keagamaan. Bagi kelompok itu kan kan. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Maka kenapa NU itu dalam hasil Basul Masail menyebut teman saudara yang berbeda keyakinan itu bukan kafir, NU ya, tapi non muslim. Itu sepakat, itu fatwa, tapi bukan fatwa MUI, kafirnya Nahdlatul Ulama. NU itu menyebut saudara yang berbeda agama, ya, kan? Itu bukan kafir, tapi non muslim. Karena kemarin kita diejek sama kelompok-kelompok itu, suruh ganti kuliah ayyuhal kafirun, suruh ganti kuliah ayyuhal non muslim. Ya, tapi kita santai saja. Ini soal kita kenapa NU mengambil keputusan itu, karena NU itu menganggap bahwa kita itu hidupkan sebagai negara agama. Indonesia ini kita sepakati bukan negara agama, tapi negara bangsa yang di dalamnya itu sudah menjadi keputusan berbagai suku dan agama. Jadi kalimat penyebutan Rasul Muslim bukan berarti menggugurkan yang ada di dalam Al-Quran. Itu penghormatan, hubungan apa kalau istilahnya itu hubungan antar manusia. Kalau kita Habibullah, Habibullah, Habibullah ini. Bayangkan kalau sama-sama hei kafir, sakit hati nggak anda? Tapi non Muslim itu lebih pendekatannya itu ke manusia. Bukan berarti merubah arti dan makna Al-Quran. Ini kan kita adalah hidup kerukunan. Jadi tidak merubah makna Al-Quran, tapi dalam membangun hubungan bernegara dan berbangsa itu lebih sopan, ya. Nabi aja itu sopannya minta ampun. Bayangkan dilempari tai kerbau sama orang yang orang kafir ya di Mekah itu, begitu sakit dijenguk. Masa kita yang mengaku cinta Nabi, mengikuti Nabi, ucapan kita itu menyakiti orang lain, kira-kira begitu. Nah, tapi berbeda juga, tidak perlu harus disamakan dengan sampai harus meyakini sama, tidak perlu. Karena Muhammadiyah punya Dewan Tarjih yang memang itu punya dasar yang sama, kira-kira begitu. Terima kasih. Ya mohon maaf. Ini kalau harus ngambil sendiri ya. Iya. Ya mohon maaf ini tidak bisa siapa. Terima kasih ya Pak. Sama-sama.